Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat mol nasi basi atau pupuk organik cair dari nasi sisa dengan menggunakan media daun bambu seperti ini. Saya akan mencoba untuk menggabungkan mikroorganisme yang ada pada nasi basi ini dan mikroorganisme yang ada pada daun bambu, karena daun bambu dipercayai sangat baik kandungan mikroorganismenya, yaitu untuk tanaman. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Langkah pertama, kita sediakan kardus kecil dan daun bambu, kemudian di atasnya kita taruh nasi basi seperti ini dengan cara dikepal-kepal juga bisa juga menggunakan sendok plastik seperti ini, agar tujuannya nanti jamur bisa tumbuh di sekeliling kepalan nasi basi ini. Kemudian kita tutup dan disimpan di tempat yang gelap. Kita simpan nasi basi ini di tempat yang gelap selama 4-5 hari. Ini penampakan setelah saya menyimpannya 5 hari. Penampakannya jadi seperti ini. Jadi warna jamurnya ini ada berbagai macam warna, ada merah, hijau, kuning di nasi yang basi. Selanjutnya kita menyediakan wadah yang bersih, utamakan kebersihan untuk membuat mol nasi basi ini. Selanjutnya kita taruh air, kali ini saya menggunakan air matang yang sudah didinginkan. Selanjutnya saya taruh gula, air ini sebanyak 5 sendok. Kali ini saya menggunakan gula pasir. Anda juga bisa menggunakan gula apapun, bisa menggunakan gula merah ataupun bisa juga menggunakan molasses atau tetes tebu. Gula ini berfungsi sebagai makanan atau sumber energi untuk mikroorganisme selama fermentasi, karena mikroorganisme juga membutuhkan energi untuk bekerja kuat untuk menghancurkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur ini. Selanjutnya kita masukkan nasi yang sudah ditumbuhi jamur ini ke air yang sudah ditaruh gula tadi. Untuk selanjutnya kita remas-remas seperti ini sampai tidak ada lagi gumpalan-gumpalan besar dari nasi ini. Setelah nasinya sudah hancur, selanjutnya kita menyediakan wadah yang bersih dengan ada penutupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan air lagi sedikit agar tidak terlalu pekat. Jangan lupa dikasih ruang udara di bagian atasnya, airnya jangan sampai penuh agar mikroorganisme bisa bernafas. Selanjutnya kita guncang-guncang agar bisa tercampur merata. Untuk selanjutnya kita simpan di tempat yang gelap selama 7-8 hari. Jadi minimal 7-8 hari. Tapi kali ini saya agak lambat untuk menyaringnya. Ini setelah saya simpan selama 3 minggu. Karena saya sibuk kerja, jadi saya baru akan menyaringnya sekarang. Jadi selama fermentasi minimalnya 7-8 hari. Ya, kalau makin lama juga nggak apa, makin bagus. Kemudian selanjutnya kita menyediakan wadah yang bersih, utamakan kebersihan peralatan yang kita gunakan agar pupuk organik cair nasi basi ini tidak tercemar oleh bakteri lainnya. Selanjutnya saya akan menyaringnya menggunakan saringan yang kasar dulu, menggunakan seperti ini. Kita saring dulu untuk mengambil ampasnya yang kasarnya. Ampasnya ini jangan dibuang, ampasnya ini bisa digunakan untuk sebagai pupuk kompos untuk tanaman kita. Saya akan mencoba menciumnya dan ternyata baunya wangi, aroma tape. Jadi yang warna hitam juga belum tentu baunya busuk, karena mol nasi basi ini warnanya kehitam-hitaman tapi baunya wangi, aroma tape. Selanjutnya kita saring menggunakan saringan yang agak halus agar mol nasi basi ini tidak ada lagi ampasnya atau berkurang. Anda juga bisa menyaringnya menggunakan kain yang bersih. Selanjutnya kita menyediakan wadah botol bekas minuman atau apapun yang bersih juga seperti ini. Kali ini saya mau menggunakan botol bekas air mineral. Usahakan saat menyimpan mol nasi basi ini penutup botolnya ini jangan terlalu kuat. Kita kasih longgar sedikit, takutnya masih ada gas metan yang akan menyebabkan ledakan pada botol ini, bisa terjadi pecah. Jadi penutup botolnya ini harus dikasih longgar sedikit atau bisa juga dikasih lubang sebesar jarum di bagian tutup botolnya ini.
Selanjutnya saya akan mencoba mengetesnya. Saya menyediakan bekas minuman seperti ini, yaitu aqua gelas. Seperti ini bekas wadahnya. Saya menyediakan 6 wadah, yang 4 wadah untuk mol nasi basi, yang 1 wadah untuk NPK, dan yang 1 wadah lagi untuk air biasa. Yang paling kiri saya isi dengan mol nasi basi saya yang pertama. Warnanya seperti ini, tapi 4 warna ini berbeda, tapi baunya sama saja, yaitu aroma wangi tape. Untuk yang wadah yang kedua saya isi dengan mol nasi basi yang nomor 2 atau yang saya buat yang kedua kalinya. Dan untuk wadah yang nomor 3 saya isi dengan mol nasi basi yang buat yang nomor 3. Mol nasi basi ini saya buat 4 kali dengan teknik yang berbeda. Warnanya juga tidak sama. Kita lihat warnanya tidak sama, tapi baunya sama saja, yaitu wangi aroma tape. Untuk wadah yang nomor 4 saya isi dengan mol nasi basi yang baru kita saring tadi. Selanjutnya saya menyediakan NPK 15 15 15 untuk sebagai pembanding antara mol nasi basi dengan NPK, seberapa perbedaannya tingkat kesuburannya. Saya kasih satu wadah ini 2 sendok makan seperti ini. Untuk selanjutnya untuk NPK saya kasih air biasa, dan wadah yang paling ujung kanan saya kasih air biasa, dan NPK juga dikasih air agar alat ini bisa berfungsi dengan baik. Kali ini saya mau mengetesnya menggunakan alat sederhana, menggunakan lampu pijar atau lampu bohlam 100 watt. Kita tes untuk air biasa langsung tidak menyala, tidak ada apa-apanya. Dan untuk yang NPK 15 15 15 menyala dengan terang. Kita cuci dulu, kita tes untuk mol nasi basi yang baru. Lumayan terang, hampir sama dengan NPK. Dan untuk mol nasi basi yang sebelumnya lumayan terang juga. Dan untuk mol nasi basi yang nomor 2 sudah agak redup, tidak begitu terang. Dan yang pertama juga hampir sama dengan mol nasi basi yang kedua. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.